Siska yang berhadapan dengan Nyai Anggi kini dalam posisi tak menguntungkan. Orang-orang yang sedari tadi mengejar mereka kini semakin mendekat. Pak Kadir terlihat memimpin rombongan orang-orang itu. Nyai Anggi yang melihat kedatangan mereka mengubah kembali penampilannya. Dia perlahan-lahan memudar. Kulitnya seolah-olah bergenerasi kembali. Tubuhnya yang bungkuk kembali tegak. Tak butuh waktu lama, Karis Kadir dan orang-orang itu telah sampai. Bagus Nyai, telah menangkap wanita ini. Ayo, seret wanita ini. Jadikan dia persembahan untuk Tuan kita malam ini. Teriaknya memerintah pengikutnya. Nyai Anggi mendekat ke arah wajah Siska, menggumamkan mantra yang entah apa artinya, lalu meniupkan ke wajah Siska. Seketika itu, mata Siska mendadak berat, seakan-akan mengantuk sekali. Tak butuh waktu lama, Siska pun tak sadarkan diri. Orang itu dengan sigap membopong tubuh Siska, membawa tubuh itu ke suatu tempat. Bangun Siska. Sebuah suara yang tak asing terdengar berbicara dari telinganya. Siska pun tersentak. Dirinya merasa tubuhnya sedang digendong seseorang. Namun dia belum membuka mata. Terdengar suara langkah kaki yang banyak mengiringi. Dia terbangun di tengah-tengah perjalanan. Siska sengaja melemaskan tubuhnya, seolah-olah dia masih belum sadar. Dia memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Siska merasakan bagian belakang tubuhnya. Ternyata ranselnya masih menyangkut di sana. Setelah beberapa lama, tibalah orang-orang itu di rumah kepala desa itu. Cepat, bawa dia ke kamar dan bersihkan tubuhnya. Ganti bajunya juga. Waktu kita sudah gak banyak. Perintah Karis Kadir. Tubuh Siska dibawa ke sebuah kamar, diletakkan di atas kasur. Dua orang wanita pun memasuki kamar itu. Mereka berdua memulai menyucuti baju Siska. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Siska lalu menendang tubuh wanita yang berusaha membuka bajunya. Bruk! Wanita itu terlentang tak sadarkan diri. Akibat tendangan Siska yang sekuat-kuatnya. Melihat temannya mendapat serangan spontan, wanita itu hendak berteriak. Belum sempat membuka mulut. Jelek. Siska dengan cepat menusuk leher wanita yang satunya lagi. Dua wanita itu terkapar tak sadarkan diri. Untungnya ranselnya masih ada di kamar itu. Dia mengambil satu pisau cadangan dan tak lupa mengambil air ruqyah tadi. Untungnya masih ada tersisa setengah botol lagi. Entah ide dari mana, di tengahnya air itu meskipun rasanya sangat asin, dia tidak peduli. Lalu sisanya disiramkan ke tubuhnya. Setelah itu dia kembali menggendong ranselnya dan menyiapkan pisau di kiri dan kanan tangannya. Kemudian Siska membuka pintu kamar itu pelan-pelan, membuka sedikit celah untuk mengintip. Ternyata lorong ini kosong. Dia kemudian keluar mengendap-endap. Coba kau cek dulu ke sana. Lama sekali mereka berdua mempersiapkan gadis itu. Tuan Kadir dan Nyai Anggi sudah menunggu di tempat ritual. Terdengar suara laki-laki berbicara di ruang tamu. Baiklah, akan kusuruh mereka cepat, ujar pria lainnya menyauti. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Siska dengan cepat merapatkan tubuhnya di balik tembok. Sosok pria berpakaian serba hitam mendekat, menuju pintu kamar. Cepatlah, Nyai dan Tuan sudah menunggu, teriaknya dari luar kamar itu. Dengan cepat Siska menyergap pria itu dari belakang, membekap mulutnya dan menancapkan pisau di lehernya. Pria itu langsung tumbang. Kemudian Siska menyeret tubuh itu ke dalam kamar. Kemudian kembali keluar dan kembali merapatkan tubuhnya ke dinding seperti tadi. Dengan fokus, Siska menunggu orang yang lain datang agar bisa menghabisi mereka satu persatu rencananya.
terdengar langkah kaki kembali mendekat. "Hah? Darah?" Pria itu terkejut melihat noda darah yang menuju ke dalam kamar. Siska sudah siap-siap menerkam dari belakang pria itu. Jelek. Satu tusukan pisau kembali mendarat tepat di leher pria itu. Pria itu langsung tersungkur. Tak ingin buang-buang waktu, Siska pun harus mencari jalan keluar rumah. Dia mengendap-endap menuju ke arah pintu belakang. Melewati dapur, dirinya teringat akan tujuan awal, bahwa akan untuk mengambil persediaan makanan. Namun sekarang tidak ada waktu. Dia harus segera bergegas pergi dari sini. Ada sebuah pintu di sudut dapur. Diyakini itu adalah pintu belakang. Diputarnya gagang pintu itu, ternyata terkunci. Gagal sudah rencana Siska melarikan diri dari pintu belakang. "Sial, apa yang harus kulakukan sekarang?" katanya dalam hati. Tak ada pilihan lain. Siska pun kembali mengendap-endap ke depan, menuju ruang tamu, mengintip beberapa orang yang berjaga di luar. Terlihat beberapa orang berjaga di luar. Siska tak bisa memastikan berapa orang jumlahnya. Dirinya tak leluasa mengintip. "Tak apa Siska, aku akan meminjamkan kekuatanku." Suara bisikan Badira terdengar di telinga. Tiba-tiba tubuh Siska terasa panas, terutama di bagian tengkuk. Seakan-akan ada yang menyirami ubun-ubunnya dengan air hangat. Pemandangannya terasa lebih terang. Gerakannya seakan ringan. Setiap anggota tubuhnya terasa ringan. Adrenalinnya terasa terpacu. Merasakan sensasi aneh di tubuhnya, Siska pun bangkit dari persembunyiannya. Dia berlari ke arah teras, menghitung sekitar 20-an orang pria berjaga di halaman. Anehnya Siska merasa gerakan langkah mereka sangat lambat, atau dia yang kecepatan yang meningkat. Penglihatannya terasa bisa menangkap pergerakan mereka. Wush! Siska melesat kencang ke arah musuh. Matanya membidik ke arah titik vital. Satu sayatan pisau sukses mengiris leher musuh. Bagai mendapat kekuatan super, Siska merasa ingin sangat mudah. Apalagi matanya dengan mudah membaca setiap gerakan musuh. Siska menendang, menusuk, menyayat semua titik vital musuh dengan cepat. Dalam hitungan menit semuanya ambruk. Para jin yang berjaga tidak tinggal diam. Bermunculan sosok-sosok hitam bermata merah dari kegelapan. Sosok-sosok itu mengepung Siska di tengah-tengah. Siska yang melihat para jin itu mendekat langsung melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang dia ajarkan oleh gurunya Kiai Abdul dulu. Mulut Siska tak henti-hentinya melafazkan ayat-ayat suci. Namun sosok-sosok itu sepertinya tak gentar. Dengan cepat, sosok itu mengulurkan tangan, hendak mencengkram leher Siska. Seperti kilatan petir, kecil menyambar sosok jin itu. Rupanya air ruqyah yang membasahi tubuhnya menjadi tameng untuknya. Siska, aku tidak bisa lama-lama dalam tubuhmu. Bisa-bisa nanti tubuhmu akan merasakan kelelahan dan bisa tak sadarkan diri. Inilah resikonya bila aku meminjamkan kekuatanku. Larilah Siska, cari tempat yang aman. Kau akan segera pingsan, ucap Badira memperingatkan. Tapi Badira, bagaimana dengan jin-jin ini? Kita terkepung. Tak apa, mereka tidak bisa menyentuhmu karena air ruqyah itu. Sekarang cepatlah lari. Dengan sigap, Siska berlari menembus tubuh-tubuh hitam yang berdiri di hadapannya. Jin-jin itu yang ditabrak Siska seketika terpental, namun masih bisa bangkit dan mengejar. Siska teringat dengan surau tempo hari. Siska segera berlari secepat kilat dengan Badira yang masih di tubuhnya, meninggalkan gerombolan jin yang mengejar di belakang. Tak butuh waktu lama, Siska sampai di surau itu. Bergegas mencari kunci di atas pintu dan membukanya. Pintu surau terbuka. Siska masuk ke dalamnya
dan seketika tumbang tak sadarkan diri. Badira kemudian keluar dari tubuh Siska, kembali berubah dalam wujud harimaunya, menghadang sosok jin-jin yang mengejar Siska tadi. Badira langsung menghajar para jin-jin itu. Sempat beberapa kali tersudut, namun Badira masih bangkit dan menggigit leher jin-jin itu hingga kepala jin itu terpenggal. Jin-jin itu lebih kuat dari kemarin. Badira terlihat kewalahan melawan 10 jin sekaligus. Namun demi melindungi Siska, dia tak boleh kalah. Luka demi luka dimulai menghabisi tubuh Badira. Namun dengan mengerahkan kekuatannya, Badira mampu mengalahkan jin-jin itu. Dengan memegangi dadanya, Badira pun masuk ke dalam surau, merebahkan tubuhnya di samping tubuh Siska. Pertarungan sejarah gaib ini mengurus banyak energinya Badira. Sementara di tempat yang berbeda, Fajar dan Gama terus berjalan menuju tempat di mana terakhir kali Siska berada. Mereka melangkah dengan cepat diikuti sosok Susi dan harimau itu. Tak banyak bicara, mereka terus fokus berjalan menelusuri gelapnya malam. Dalam hati Gama, dia sangat mengkhawatirkan Siska. Dia tak akan mampu membayangkan jika Siska menjadi tumbal persembahan untuk Raja Jin itu. Sementara Fajar sangat merasa bersalah meninggalkan Siska di sana. Namun di satu sisi, dia tak punya pilihan. Dia harus menyelamatkan gadis yang akan menjadi tumbal itu. Namun hati mereka berdua masih tenang karena Siska bersama Badira. Bagaimanapun, Badira akan tetap mendampingi Siska. Dan kalau terjadi sesuatu, pasti Badira sudah kembali dan mengabarkannya. Namun saat ini, Badira pun belum kembali. Itu artinya, kemungkinan Siska masih hidup, pikir mereka berdua. Sungai kecil itu pun diseberangi. Tinggal menuju persawahan dan mereka pun akan semakin dekat dengan tempat terakhir Siska berada. Harimau hutan itu pun seolah-olah mengerti dengan apa yang terjadi, seperti ingin membantu mereka. Setelah beberapa lama kemudian, tibalah mereka di persawahan. Namun dilihat dari kejauhan, tempat itu sudah sepi. Gama dan Fajar pun berlari kecil menuju tempat itu. Dengan nafas yang terengah-engah, mereka pun terus mempercepat langkah, berharap di ujung jalan sana masih bisa melihat tanda-tanda keberadaan Siska. Sampailah pada akhirnya mereka di penghujung jalan itu. Sial, kita terlalu lambat, Jar, teriak Gama frustasi. Tenanglah Gam, aku yakin Siska pasti baik-baik aja. Sekarang kita harus tenang dulu, ucap Fajar mencoba menenangkan Gama. Tenanglah kalian berdua, aku akan mencoba mencari keberadaan Siska. Sementara itu, kalian berjalanlah menuju pusat kampung ini. Aku akan menemui kalian lagi jika sudah menemukan lokasi Siska, ucap Susi. Sosok Susi pun menghilang dari pandangan. Gama dan Fajar memutuskan bergerak menuju pusat kampung itu. Ya, di dekat persimpangan yang ada di suraunya. Karena di sanalah rumah-rumah penduduk yang berdiri lebih banyak, sedangkan sisanya berjarak cukup berjauhan, seperti rumah Siska. Cukup jauh jarak yang ditempuh bila berjalan kaki. Namun Gama dan Fajar tak mau berhenti. Bagi mereka saat ini menyelamatkan Siska adalah tujuan utama. Sebab jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Artinya ritual itu akan segera dilaksanakan. Di tempat ritual, Kadir dan Anggi menunggu orang-orang yang akan membawa Siska. Sudah hampir masuk waktu, namun orang-orang suruhannya belum datang juga. Kenapa lama sekali mereka? Ucap Kadir kesal. Pasti terjadi sesuatu. Harusnya kau tunggu di sana tadi, Kadir. Kesalnya Anggi. Di sana sudah 25 orang berjaga, Nyai. Sangat tidak mungkin gadis itu bisa melawan. Juga jin-jin suruhanmu pun berjaga di sana. Tidak ada celah bagi gadis itu untuk kabur.
Lagi pula Siska itu sedang dalam pengaruhmu kan? Sangat kecil kemungkinan dia akan sadar. Jawab Kadir tak mau kalah. Lalu sekarang apa? Mereka juga tak kunjung datang. Seharusnya mereka sudah tiba dari tadi. Sudah kubilang, gadis itu bukan gadis sembarangan. Kalau kau di sana, pasti tidak akan seperti ini jadinya. Tuan Barja pasti akan murka bila mengetahui persembahan untuknya tidak bisa kita jaga. Kau mau nyawamu menjadi gantinya? Hardik Nyai Anggi. Sudahlah. Aku akan mengutus 20 anggota lagi untuk menjemput mereka, ujar Kadir sembari meninggalkan Nyai Anggi. Sementara itu, Badira tersadar dari istirahatnya. Dia melihat Siska masih pingsan di dalam surau. Badira kemudian keluar surau untuk memastikan tiada lagi orang di sekitar sana. Dari jauh dia melihat sosok Susi yang melayang menuju rumah gadis Kadir. Segera dia menemui Susi. Susi, sedang apa kau di sini? Tuan Badira, syukurlah aku bertemu Anda di sini. Aku akan mencari Siska ke rumah gadis biadab itu. Apa Tuan tahu di mana Siska? Dia aman saat ini, tapi dia sedang tidak sadarkan diri. Dia ada di surau. Ayo, kita tak bisa berlama-lama di sini. Bisa-bisa jin-jin itu mendeteksi kita. Badira dan Susi tiba di surau. Terlihat Siska sedang tak sadarkan diri. Baiklah, aku akan mengabari Gama dan Fajar. Mereka sedang menuju kemari untuk menyelamatkan Siska. Iya, cepatlah. Aku akan berjaga di sini. Sosok Susi pun menghilang. Gama dan Fajar terus berjalan menyusuri jalanan yang sunyi. Tidak ada satupun jalan itu selain mereka berdua dan harimaunya Siska. Sudah hampir setengah jalan mereka melalui. Kaki rasanya sudah pegal, namun tak mereka hiraukan. Dinginnya malam itu tak serta-merta membuat mereka menggigil, malah keringat membanjiri mereka. Untung saja daya tahan mereka sudah terlatih. Kalau tidak, mereka pasti akan bergerak lambat. Dari kejauhan terlihat sosok putih yang mendekat. Tak salah lagi, itu sosok Susi. Fajar dan Gama buru-buru mempercepat langkah mereka. Susi, bagaimana? Apa kau tahu sudah menemukan Siska? Tanya Gama tak sabar meskipun jarak mereka belum mendekat. Siska ada di surau bersama Tuan Badira, tapi kondisinya tidak sadarkan diri. Sebaiknya ayo cepat, sebelum orang-orang itu menemukannya di sana. Tanpa bertanya lagi, Gama dan Fajar pun segera berlari. Terutama Gama, yang tak menghiraukan sakit di lukanya. Kini mereka berlomba dengan waktu. Di tempat lain, anak buah Kadis Kadir mulai bergerak menuju rumah Kadis Kadir. Sial, orang-orang itu mulai berdatangan lagi. Gumam Badira yang merasakan energi orang-orang yang sudah tiba di rumah Kadis Kadir. Lihat, mereka semua tewas. Ayo berpencar, cari gadis itu. Dia pasti masih di sekitaran sini, perintah salah seorang tersebut. Orang itu lalu mengambil ponsel dari sakunya dan melaporkan temuannya pada bosnya. Halo Tuan, semua orang-orang kita tewas. Gadis itu melarikan diri. Apa? Melarikan diri? Bagaimana bisa dia mengalahkan orang sebanyak itu? Pasti dia tidak sendiri. Tunggu di sana. Aku akan segera ke sana. Suara Kadis Kadir terdengar kesal. Aku akan ke sana. Gadis itu berhasil kabur. Dan orang-orang kita semuanya terbunuh. Lapor Kadis Kadir kepada Nyai Anggi. Kan sudah kuingatkan padamu Kadir. Jangan anggap remeh gadis itu. Segera temukan dia. Aku sendiri yang akan menyeretnya ke altar persembahan, ucap Nyai Anggi kesal. Gama dan Fajar telah sampai di dekat surau. Saat akan melangkah, mereka melihat 5 orang mendekat. Sialnya mereka terlihat oleh orang-orang itu. Gam, mereka melihat kita. Gak ada pilihan, Jar.
kita harus melawan. Gama dan Fajar pun bersiap-siap. Mulai mengambil pisau yang diselipkan di pinggang mereka. Orang-orang itu juga mendekat sambil mengacungkan golok andalan mereka. Tanpa berlama-lama lagi, orang-orang itu pun menyerang Gama dan Fajar. Tanpa dapat dihindari, terjadilah pertarungan 2 versus 5. Dengan Gama yang masih terluka namun tak dibawa rasa. Sialnya dengan kondisi Gama yang kurang prima, Gama tidak bisa bertarung dengan maksimal. Berkali-kali dia hampir terkena tebasan golok. Untung saja refleks mengelaknya bagus. Gama dan Fajar terpojok. Orang-orang itu sepertinya paham akan bela diri. Tidak seperti orang-orang yang kemarin. Tendangan dan pukulan Gama dan Fajar beberapa kali bisa mereka elakkan. Apalagi kali ini mereka kalah jumlah. Harimau itu tiba-tiba muncul dan mencabi orang-orang itu. Harimau itu membantu mereka dalam pertarungan. Gama dan Fajar sangat terbantu dapat mengembalikan keadaan. Dan kini orang-orang itu tumbang dengan kondisi mengenaskan. Gama dan Fajar tak membuang banyak waktu. Mereka berdua lari menuju surau dan masuk ke dalamnya. Terlihat Siska berbaring tak sadarkan diri. Siska, bangunlah, ujar Gama memeluk tubuh Siska dan menepuk-nepuk pelan pipinya. Gimana nih Jar? Siska gak sadar juga, ucap Gama terlihat panik sambil memeluk tubuh Siska. Tenanglah Gam, tenang dulu, Siska akan baik-baik aja, ujar Fajar mencoba menenangkan Gama. Sejujurnya Fajar pun tak tahu harus berbuat apa. Siska baik-baik aja. Dia hanya pingsan setelah aku meminjamkan kekuatanku tadi. Tubuhnya belum bisa menerima kekuatanku. Dia akan sadar dalam beberapa hari. Tapi tenanglah, kondisinya baik-baik aja, ucap Badira yang tiba-tiba muncul di dalam surau. Gam, diamlah. Fajar menempelkan jari telunjuknya di bibirnya. Telinganya seperti menangkap suatu suara. Mereka datang lagi. Kali ini, Kadir sendiri yang turun tangan. Aku bisa merasakan kehadiran mereka. Jumlah mereka tak bisa dikupastikan. Yang pasti banyak sekali, ucap Badira. Kita terjebak Jar, ucap Gama dengan suara berbisik. Suara langkah kaki terdengar di jalanan kampung. Orang-orang itu berpencar menjadi beberapa kelompok. Jelas, bila mereka memaksakan bertarung pun pasti akan kalah. Apa yang harus kita lakukan, Badira? Tanya Fajar tanpa panik. Baru kali ini Fajar begitu panik. Biasanya dialah yang paling tenang dalam situasi apapun. Tapi kali ini seakan-akan sudah tak ada jalan keluar. Kalau mereka melawan pun akan sia-sia. Sebisa mungkin aku akan menutupi energi keberadaan kalian. Sembunyi saja di surau ini sampai situasi aman. Aku yakin mereka akan kembali ke bukit sana, ucap Badira. Aku akan pergi dulu dari sini. Kemungkinan energiku bisa mengadang jin-jin itu menuju kemari. Badira tidak bisa menutupi yang bukan energi keberadaan manusia, ucap sosok Susi lalu perlahan-lahan menghilang. Sementara harimau yang mengikuti mereka tadi juga pergi entah kemana. Situasi begitu mencekam. Suara langkah kaki berlalu lalang di luar. Sementara Kadis Kadir juga ikut mencari keberadaan mereka. Perkiraan Kadis Kadir, mereka melarikan diri ke arah hutan. Karena sudah 2 kali melihat kelompok Siska melarikan diri ke arah sana. Namun ada satu tempat yang luput dari perkiraan mereka, yaitu surau. Surau yang terletak di persimpangan jalan tepat berada di tengah-tengah kampung. Surau yang tak satu pun orang itu sudi untuk beribadah di sana. Surau yang terbengkalai yang hanya sebagai formalitas saja di kampung itu. Namun surau itulah yang melindungi Siska, Gama dan Fajar. Di tempat ritual, Nyai Anggi membakar dupa dan kemenyan.
membaca mantra yang entah bahasa apa. Dia bertapa menghadap api unggun di altar persembahan. Tempat ritual itu kini dibangun sedemikian rupa, tampak megah dengan pilar-pilar serta bangunan seperti menyerupai candi. Sosok-sosok berbagai bentuk muncul dari balik api. Jin-jin itu dikerahkan untuk mencari orang-orang yang sudah mengacaukan malam ritual ini. Cari orang-orang yang sudah mengacaukan malam ini. Bawa mereka semua ke hadapanku. Aku akan mempersembahkan jiwa mereka semua untuk sang raja. Cepat pergi. Seketika jin-jin itu hilang satu persatu. Ada yang berbentuk seperti bola api yang mengawasi dari atas. Ada juga yang berwujud seperti hewan-hewan. Ada pula yang berbentuk seperti pocong. Sosok-sosok jin itu menelusuri setiap sudut kampung ini. Sungguh malam yang sangat mencekam. Aura mistis sangat pekat. Di luar surau, beberapa kali terdengar suara-suara aneh, seperti suara teriakan, tangisan, bahkan suara tertawa dari jin-jin kiriman Nyai Anggi. Tujuannya untuk menakut-nakuti targetnya. Apabila ada yang merasa takut, pasti energinya bisa terdeteksi. Gama dan Fajar yang sudah mendengarkan suara-suara itu langsung membaca surah-surah Al-Quran. Mereka masing-masing hanyut dalam lantunan ayat yang mereka baca, sambil berharap pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Sesungguhnya Allah lah sebaiknya penolong. Gama dan Fajar berserah diri pada sang pemilik nyawa. Sesungguhnya jika mereka mati malam ini, itu sudah ketentuannya. Lantunan ayat-ayat suci tak putus-putus mereka baca. Hati dan pikiran sudah berpasrah pada Sang Maha Kuasa. Sepertinya Allah pun mengijabah doa-doa mereka. Suara itu seolah-olah tak tampak di mata orang-orang pengikut jin itu. Bagai lupa hati dan ingatan bahwa ada surau di tengah-tengah kampung itu. Bolak-balik mereka berlalu lalang di jalan tepat di depan surau itu. Tapi tak satu pun mereka yang menyadari bahasanya surau itu ada. Sungguh telah ditutup mata hati mereka. Na'udzubillah min zalik. Di seberang sana, Ruri yang menanti tak beranjak dari sholat hajatnya, menadahkan tangan pada sang ilahi. Tak putus-putus doa-doa untuk Fajar, Gama, dan Siska. Matanya yang sembab serta air matanya yang tak putus menjadi saksi atas kesungguhannya memohon pada Sang Maha Segalanya. Sudah beberapa jam berlalu, membuat hatinya gelisah. Tak tahan rasanya jika harus menanti seperti ini. Ingin rasanya dirinya menyusul menjemput mereka bertiga. Tapi apalah daya, dirinya tak mungkin meninggalkan gadis yang belum sadarkan diri itu. Lagi pula, dirinya juga tak ingin membuat masalah baru. Jika dia pergi pun, tak tahu ingin mencari kemana. Hati Ruri tak tenang bila mereka belum kembali. Hanya doa-doa yang bisa dia panjatkan untuk keselamatan Siska, Fajar, dan Gama. Sial, dimanapun mereka tak kutemukan. Di mana mereka sembunyi selama ini? Kades-kades terlihat menggumam kesal ketika pencariannya tak membuahkan hasil. Jin-jin suruhan yang telah disebarkan di setiap penjuru kampung ini juga tak dapat merasakan energi keberadaan mereka. Apa sebenarnya tujuan anak-anak itu? Kenapa mereka kembali lagi setelah 2 tahun? Dan berkali-kali mereka berhasil menghabisi orang-orangku. Dan setiap itu pula mereka berhasil kabur. Sialnya mereka sudah mengetahui apa yang kami lakukan di kampung ini. Jika mereka pergi dari kampung ini dan mengungkapkan akulah di balik semua ini pada orang-orang di desa sebelah, bisa-bisa mereka yang ada di desa itu menyerang kampung ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimanapun, aku harus mencegah ini terjadi. Belum ada tanda-tanda mereka berhasil keluar dari kampung ini. Jika sudah, jin yang kami tempatkan untuk menjaga gapura pasti sudah lama melapor. Apalagi motor mereka sudah kami bakar.
tentunya sangat sulit akses untuk keluar dari kampung ini. Tapi di mana mereka bersembunyi selama ini? Apa di hutan terlarang itu? Tapi konon katanya bagi manusia yang masuk ke sana tidak akan keluar lagi. Tapi bagaimana bisa mereka keluar? Sial, otakku sudah lelah memikirkan ini semua. Kades Kadir frustasi.